Renungan hari ini mengambil tema doa orang yang benar besar kuasanya. Nas Alkitabnya diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Kita sering mendengar bahwa doa adalah percakapan dengan Tuhan, namun lebih dari itu, doa adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini memberikan kita pengertian bahwa doa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki kuasa yang luar biasa ketika dilakukan oleh orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ayat di atas mengajarkan bahwa doa orang yang benar efektif dan penuh kuasa. Kata benar dalam tanda petik di sini mengacu pada mereka yang hidupnya telah dibenarkan oleh Tuhan, karena sebagai orang berdosa kita tidak bisa membenarkan diri kita. Setelah dibenarkan, kita harus mau hidup di dalam kebenarannya melalui firman-Nya. Apapun yang kita pikirkan, rencanakan, lakukan, katakan, lihat dan dengar, semuanya harus selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Kita harus belajar men-screening dan mensortir semua hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dan membuang jauh dari kehidupan kita. Kita mungkin tidak punya kemampuan melakukan semua itu, tetapi Roh Kudus di dalam hati kita memampukannya untuk melakukannya. Biarkan Roh Kudus itu mengontrol seluruh kehidupan kita, sehingga apapun yang kita doakan akan didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Pemazmur menuliskan sebuah pesan yang sangat indah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 15. Tuhan bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada doa-doa mereka. Contoh klasik dari kuasa doa orang benar dapat dilihat dalam kehidupan Elia, yang disebut juga di dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Elia berdoa agar hujan berhenti, dan selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Setelah itu, ia kembali berdoa dan hujan pun turun. Ini adalah bukti nyata bagaimana doa yang lahir dari hati yang benar memiliki dampak yang besar. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal, pernah berkata, doa adalah saluran utama di mana kasih karunia Tuhan mengalir ke dalam kehidupan kita. Ketika seorang benar berdoa, ia tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga membuka dirinya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Spurgeon percaya bahwa doa memiliki kekuatan luar biasa ketika didasarkan pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Menurutnya, doa yang benar-benar kuat datang dari hati yang suci, dipenuhi dengan iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Albert Barnes, seorang penulis dan teolog berkebangsaan Amerika, mengingatkan bahwa doa yang benar karena adanya hubungan yang benar. Dia menulis, doa orang benar memiliki kekuatan, bukan karena doa itu sendiri, tetapi karena hubungan yang benar antara orang tersebut dengan Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan tulus dan penuh iman kepada Tuhan menghasilkan kuasa untuk melakukan hal-hal besar. Sementara itu, William Barclay dalam tafsiran klasiknya menambahkan bahwa kekuatan doa orang benar terletak pada keintiman hubungan dengan Tuhan dan keyakinan penuh akan kuasa Tuhan. Doa ini bekerja dengan efektif bukan karena usaha manusia, melainkan karena iman yang sepenuhnya tertuju pada Tuhan. Bayangkan seorang petani yang menabur benih dengan harapan menuai panen yang baik. Dia tidak melihat hasilnya segera, tetapi dia tahu bahwa benih tersebut akan tumbuh jika ia setia merawatnya. Begitu juga dengan doa kita.
Mungkin kita tidak melihat jawaban langsung, tetapi doa yang didoakan dengan iman dan hati yang benar, seperti benih itu akan berbuah pada waktu yang tepat. Pelajaran rohani apa yang kita dapati mengenai tema ini? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari sini. Pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Doa yang penuh kuasa lahir dari hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, doa yang berkuasa bukanlah doa yang panjang atau rumit. Seringkali doa yang efektif bukanlah doa yang panjang dan rumit, tetapi doa yang tulus dan disertai dengan iman yang kuat. Ketiga, kesabaran dalam menunggu jawaban Tuhan. Seperti Elia yang menunggu dengan sabar setelah berdoa, kita pun harus bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Tuhan selalu mendengar dan bertindak tepat pada waktunya. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami dan sucikan hati kami, agar doa-doa kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk berdoa dengan iman dan keyakinan, serta bersabar menantikan jawaban dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa orang yang benar, dan kami memohon kuasa-Mu untuk bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.